Lama pendek zaman sekarang gila banget. Masih ada 14 hari lagi nih. Putri Perdana Menteri memiliki nasib mulia. Bisa mengubah nasib negara. Dianugerahkan gelar permaisuri. Menjadi penguasa Istana Tengah. Semua orang di dalam dan luar istana harus hormat. Aku melintasi waktu. Atau bereinkarnasi. Kenapa jadi gadis kecil? Nona Perdana Menteri harus segera masuk istana pernikahannya. Jangan sampai lewat waktu baik. Apa? Yulan baru belasan tahun. Bisa-bisanya. Kaisar mangkat. Putra mahkota naik tahta. Nasibku terlalu sial. Hari pertama Kaisar mati karena aku. Jangan-jangan aku disuruh ikut dikubur. Dia mati bukan urusanku ya. Masih kecil sudah jadi janda. Kasihan sekali. Apa? Aku bisa mendengar isi hatinya. Ternyata punya kekuatan super. Bagaimanapun juga, kau adalah ibu suriku. Kedepannya, aku pasti menjagamu. Kau serius? Putra menghadap Ibu Suri. Salam hormat untuk Ibu Suri. Putraku yang baik. Ibu Suri. Dengar-dengar Kaisar memilih selir lagi. Ayo lihat siapa lagi penggoda yang merayu Kaisar. Ibu Suri. Juang Cairen. Sujo juga akan mencabut nyawamu. Kami para pelayan harus patuh. Jangan salahkan kami. Apa yang kalian lakukan? Kalian. Cepat tolong dia. Seret mereka keluar. Baik. Ibu Suri, tolong. Sujoyi ingin membunuhku. Sujoyi berani lancang di depan Ibu Suri. Apa kau tidak menganggapku ada? Kurcaci kecil, mengandalkan senyum Kaisar, berpikir dirinya Ibu Suri. Kau berani memaki aku? Apa? Bagaimana dia tahu aku memaki? Huya, tangkap dia. Baik. Ibu Suri, aku hanya menghukum pelayan rendahan. Apa salahku? Juang Cairen sudah diberi gelar Cairen oleh Kaisar. Kau menghukumnya. Ini tidak menganggap Kaisar ada ya. Aku harus menghukummu. Kemari. Kemari. Menghukumku. Ibu Suri tidak menginginkan cucu di perutku. Berani mengancamku. Aku sudah hamil 3 bulan lebih. Tidak boleh berlutut lama. Mohon maafkan. Ibu Suri. Kau pelayan rendahan berani menendangku. Kau. Kalian berani ribut di istana Qining. Apa kau menganggapku Ibu Suri? Ibu Suri. Kaisar datang. Kaisar. Sayang, kau tidak apa-apa. Aku sedang mengandung. Meski ada pangeran, Kaisar tidak boleh terlalu memanjakan. Zhao-Yi berani membantah Ibu Suri, berlutut. Juang Cairen, apa keluhanmu? Katakan pada Kaisar. Kaisar. Sujoyi mencelakai selir. Dan berkali-kali tidak hormat pada Ibu Suri. Tampar 30 kali. Mulai sekarang diturunkan jeti Cairen. Kaisar. Kaisar. Juang Cairen. Hari ini hampir celaka. Dianugerahkan gelar tingkat 5. Terima kasih atas kemurahan Kaisar. Akhirnya si sombong itu pergi juga. Kukira jeti Ibu Suri bisa santai. Ternyata tidak ada habisnya. Ibu Suri, gawat, permaisuri pingsan.
Hamba menghadap Ibu Suri. Ibu Suri. Xing Joyi masuk istana belum lama, sudah naik tingkat 3. Joyi selalu punya cara memikat kaisar. Kaisar tiap malam menginap di istana Fuhua. Permaisuri sakit, kaisar tidak datang menjenguk. Diam, jangan membicarakan kaisar. Permaisuri, siapa yang mengizinkanmu mencari Ibu Suri? Ibu Suri masih muda. Mana mengerti urusan pria wanita. Biarkan Ibu Suri menikmati masa kecilnya saja. Meremehkanku, aku sudah menonton banyak drama istana. Trik ini bisa menipu kalian, tapi tidak bisa menipuku. Katakan, dia pakai cara apa memikat kaisar? Misalnya, apa itu masker wajah? Xin Joyi, barangmu ini harta karun ya? Dingin dan sejuk. Sangat nyaman. Jika putra mahkota setia, akan kuberikan padamu. Masih banyak harta dari dunia modern. Tunggu aku tunjukkan satu persatu. Pasti membuat kaisar tergila-gila. Kelak posisi permaisuri pasti milikku. Pelintas waktu. Berani pamer di depanku. Joyi kecil. Ambisimu besar juga ya. Hamba menghadap Ibu Suri. Menghadap nenek kaisar. Aku benar-benar cemas padamu. Selalu ke istana Fuhua. Apa lupa siapa ibu kandungmu? Putra mahkota malah suka barang perempuan. Tidak berguna, Ibu Suri. Meski wajahnya biasa, tapi bisa menciptakan banyak barang langka. Kau apa? Aku mengizinkanmu berdiri. Ibu Suri, maksudku adalah, aku tidak merasa salah. Aku rasa semua makhluk setara. Apalagi aku menciptakan masker ini agar kulit semua orang lebih baik. Apa salahnya? Semua makhluk setara. Kau pikir kau Buddha, sakit jiwa. Kau bilang masker ini ciptaanmu. Kau sehebat itu? Ibumu tahu. Apa? Kau tiap hari menyuap putra mahkota dengan masker atau memijat kaisar dengan minyak esensial. Kau itu Joyi. Harusnya membantu kaisar. Sekarang kaisar tiap hari ke tempatmu. Jangan-jangan minyakmu dicampur sesuatu. Aku. Dia anak kecil. Aku tahu lebih banyak darinya. Huya. Tampar dia. Kaisar saja tidak berani menyentuhku. Kau berani memukulku. Aku berani. Gadis kecil mau kemana? Dalam cerita pelintas waktu, pemeran pria dan wanita bahkan bisa melawan ibu kandung. Berani sentuh coba. Mundur. Aku saja. Tidak tahu diri. Berani menyerang Ibu Suri. Tidak takut dihukum kaisar. Hamba melihatnya sendiri. Kaisar sedang menuju ke sini. Jadi sialan. Tunggu saja. Kaisar pasti membelaku. Xin Joyi. Kau tahu salahmu. Hamba tidak tahu apa salah hamba. Tidak tahu tidak apa-apa. Kalau begitu berlutut di luar aula. Sampai mengaku salah. Cerita macam ini, aku berlutut di luar. Jika kaisar datang, bisa menghindari masalah. Pelayan rendahan itu utama. Ibu Suri, jangan menyesali perbuatanmu. Nenek kaisar. Ayahanda sangat memanjakan Xin Joyi. Jika ayahanda tahu, tolong bicara pada orang luar. Kau tahu ibumu menangis di Istana Kuning. Ada kejadian ini. Putra mohon pamit. Ayahanda, kau terburu-buru dari Istana Fuhua. Ada apa? Ibu Suri menampar Xin Joyi. Apa?
Ibu Suri. Kau terluka. Aku tidak apa-apa. Huir, kau saja. Aku tidak apa-apa. Besar sekali nyalimu. Berani mencelakai aku. Hamba tidak berani. Hamba hanya menghukum Huir berlutut. Mana tahu pelayan ini. Aku harus menghukummu sekarang. Huir, tekan dia. Kau gila? Percaya tidak kalau Kaisar melihat membuatmu turun dari tahta Ibu Suri? Bagus. Aku ingin lihat siapa yang turun duluan. Kaisar datang. Sial, kau tamat sekarang. Ibu Suri. Kaisar, tolong tegakkan keadilan untukku. Kaisar, kau pandai memutarbalikkan fakta ya? Kau pikir Kaisar memihakmu? Ibu Suri benar-benar memukulmu? Iya, Kaisar. Dia tidak hanya memukul, tapi menyuruhku berlutut. Sakit. Sampai memukul sekeras ini. Lihat, Kaisar kasihan padaku. Tunggu saja kau tamat. Kaisar, Ibu Suri masih muda. Ibu Suri masih muda. Bekas tamparan ini dalam sekali. Terlihat. Tangannya pasti sakit sekali ya. Berlutut sampai matahari terbenam. Lalu cambuk 30 kali. Kaisar ini tidak bodoh. Shin Jiaoyi, kali ini kau kalah. Novel pelintas waktu tidak ditulis begini. Aku sebagai wanita hebat, malah ditekan pelayan rendahan. Tidak percaya. Tunggu saja. Ibu Suri. Ada apa? Permaisuri demam sampai begini. Kalian tidak menyadarinya. Hamba segera panggil dokter. Ibu Suri datang lagi. Sayang, obat pahit itu baik untuk penyakit. Obat ini pahit sekali. Kita minum sekaligus. Di dalam istana ini, entah berapa banyak yang mengincar posisi permaisuri. Siapapun itu. Bahkan jika aku menyuruh orang mengirim barang untuk permaisuri, kau sebagai pelayan setiap permaisuri harus mencoba racunnya. Perkataan Ibu Suri benar. Kelak kami akan waspada. Putra mahkota mana? Ibunya sakit parah. Kenapa tidak datang menjenguk? Permaisuri, istirahatlah yang baik. Aku tidak mengganggumu dulu. Ibu Suri, gawat. Putri kedua bilang, ada apa? Putri kedua menjadikan putri ketujuh kuda-kudaan karena putri ketujuh tidak mau menggonggong. Putra mahkota pun berlutut. Putra mahkota tidak ingin permaisuri malu. Benar-benar keterlaluan. Berani menyuruh putra mahkota berlutut pada putri kedua. Kaisar sangat menghargai putra mahkota. Ibu Suri pasti tahu. Dan putri ketujuh tidak punya ibu sebagai sandaran. Bukankah dia punya ibu? Ibu Suri tidak tahu. Feng Jiaoyi pada putri ketujuh benar-benar. Ibu. Bukankah sudah kubilang? Mau mati dimanapun terserah. Kenapa kembali lagi? Menunjukkan wajah menjijikan ini pada siapa? Hamba ingin memohon pada ibu. Kau punya kualifikasi apa memohon padaku? Bukankah sudah kubilang?
Aku ingin kau cepat mati di tangan pangeran dan putri lain. Ayahanda, kebaikan putra mahkota, mohon bantu hamba. Apa kebaikan putra mahkota? Hari ini kau malah mencelakai putra mahkota. Sudah kubilang, kau seorang putri, bukan pangeran. Jangan harap aku melakukan apapun untukmu. Bahkan jika mereka memukulmu sampai mati di depanku, aku tidak akan melirikmu. Bawa dia pergi. Putri ketujuh, kata ibu, kau harus berlutut. Berlututlah di sana. Jangan mengotori istana Ankang. Anak malang, kalau tahu ibumu menyiksamu begini, aku pasti sudah merawatmu di sisiku. Ibumu tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Segera bawa ke istana Cining. Bagaimana? Izin bertanya, Ibu Suri, siapa yang memukul putri ketujuh? Jika tidak segera lapor kaisar, nyawa putri ketujuh bisa terancam. Hari ini di ruang belajar, kalau bukan karena putra mahkota, putri ketujuhku sudah jadi mayat dingin. Putra mahkota mengalami ketidakadilan besar. Benar sekali. Tapi aku tidak bisa lapor kaisar di Istana Kuning. Banyak mata di istana yang melihat, menganggap aku memihak putra mahkota. Tenang saja, Ibu Suri. Saat hamba kembali, kebetulan lewat Istana Kuning, hamba akan menjelaskan pada kaisar, putra mahkota difitnah. Tenang saja, Ibu Suri. Hamba tahu apa yang harus dilakukan. Pergilah. Hebat juga. Putra tidak bersalah. Permaisuri, lihat putra yang kau ajarkan. Sampai sekarang masih berani melindunginya. Jika bukan karena dia menyerang Yao, saat 11 Guifei datang, kenapa dia berlutut minta maaf? Hamba yakin dia tidak memukul putri kedua tanpa alasan. Putra mahkota berlutut di Istana Kuning malam ini, sampai fajar. Sampai sadar akan kesalahannya. Kaisar, Dr. Liu ingin menghadap. Hamba menghadap Kaisar. Permaisuri mohon Kaisar segera ke Istana Cining. Kenapa putri ketujuh di Istana Cining? Hari ini di ruang belajar, putri kedua menjadikan putri ketujuh kuda-kudaan, bahkan menyuruh orang memukulnya sampai terluka. Putri ketujuh masih pingsan. Jika bukan karena putra mahkota mencegah perbuatan keji itu, mungkin putri ketujuh sudah tiada. Lalu kenapa Guifei tahu kejadian ini? Juga datang ke ruang belajar. Malah memaksa putra mahkota berlutut minta maaf. Kaisar, bakti putra mahkota terlihat jelas. Demi tidak membuat permaisuri cemas, menanggung semuanya sendiri. Putra mahkota berjiwa besar. Tidak memikirkan hal kecil demi tujuan besar. Mirip Kaisar saat masih jadi pangeran. Uhuk, huk. Karena ada penyebabnya. Kenapa kau tidak menjelaskan pada Kaisar? Sebagai putra mahkota, malah pengecut, menunduk dan berlutut pada adik. Ayahanda benar. Perkataan ayahanda benar. Itu adalah hai putra. Suiki, kau pangeran pertama Kaisar. Sejak lahir, Kaisar menaruh harapan besar. Meski menaruh harapan besar, Kaisar harus tahu betapa dalam luka yang kau berikan malam ini. Akhirnya,
Ibu yang tidak melindungimu, membuatmu menderita. Kejadian hari ini, Kaisar terlalu gegabah. Kaisar melakukan ini demi kebaikan Suiki. Apa yang Kaisar sebut demi kebaikan? Memukulnya tanpa tahu kebenarannya. Kaisar masih ingat janji pada hamba. Permaisuri. Kaisar sekarang adalah Kaisar. Kaisar ke istana Qining melihat Suiki. Sudah minta maaf pada cucuku. Kaisar juga sangat marah, bukan sengaja memukul Suiki. Marah? Marah bisa memukul orang sembarangan. Kalau aku marah, boleh tidak memukul Kaisar sekali? Jika Ibu Suri puas, pukul saja. Kaisar akan menerimanya. Kenapa berbakti sekali? Membuatku tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah. Sudahlah. Biarkan kau ke istana Qining melihat cucuku. Chong Yao ini harus kau didik dengan baik. Kalau bukan karena putra mahkota datang tepat waktu, cucuku sudah mati di tangannya. Baik, Ibu Suri. Kemari, biar Ibu lihat. Aduh, turunkan aku. Cucuku sayang. Lihat wajah cantik ini, dipukul sampai Ibu sakit hati sekali. Kemari, biar Ibu tiup. Cucu sayang, sakit tidak? Kaisar, tidak sakit. Sudah pakai obat, sudah baik, besok pasti bengkaknya hilang. Hanya saja Ibu. Apa? Si brengsek itu memukul Ibu juga? Tidak, tidak memukul hamba. Hamba tidak sengaja didorong sampai jatuh. Kau brengsek. Tidak tahu kau sedang sakit. Benar-benar membuat Ibu marah. Nanti aku harus menegurnya. Nenek Kaisar, tadi dengar Dokter Yu bilang, Chong Yao hampir memukul sampai mati. Bagaimana ceritanya? Tenang saja. Cucuku, kelak mereka tidak akan diganggu lagi. Hamba menghadap Kaisar. Bagaimana putri ketujuh? Sudah sadar? Dokter Yu bilang sebelum pergi, apakah putri ketujuh bisa sadar malam ini? Tergantung kau memukulku, kau. Bagus. Benar-benar bagus. Kaisar. Ibu Suri pergi ke istana Wei yang milik 11 Guifei. Jaga putri ketujuh. Baik. Putra. Hari ini putra mahkota berlutut. Senang tidak? Tentu senang. Membiarkannya membela pelayan itu. Guifei hebat. Satu kalimat membuatnya berlutut. Putra mahkota bagaimana? Masih harus berlutut di bawah kaki putriku. Sayang kakakmu tidak berguna. Masih harus kita berdua yang merencanakan. Menurutku, belum tentu menghadap Ibu Suri. Melihat Ibu Suri langsung hormat. Apa yang dilakukan putra mahkota hari ini? Kalian harus menirunya. Berlutut di depan Ibu Suri. Ibu Suri menuntut keadilan untuk putra mahkota. Putrimu sebagai putri berani menyuruh putra mahkota berlutut. Benar-benar berani. Nenek Kaisar, putra mahkota yang ikut campur duluan. Ikut campur? Kau menindas putri ketujuh duluan. Putra mahkota mencegah itu hal wajar. Memukulmu saja masih ringan. Ibu Suri, kau anak 9 tahun, berani memarahi putriku. Berani mengancam Ibu Suri. Kau sudah bosan hidup ya? 11 Guifei. Kau benar-benar ingin melawan Ibu Suri? Pahlawan pendiri negara. Kaisar saja menyinggung putra mahkota demi Yao.
Kau hanya anak haram bukan keturunan kerajaan. Sombong apa? Bagus. 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 Aku akan menunjukkan padamu. Apakah putrimu yang sakit? Atau aku yang sakit? Kaisar datang. Anak haram. Lihat malam ini kau dan putra mahkota akan kuijak. Kaisar. Kenapa datang? Ibu Suri menyulitkan hamba dan Yao. Hamba takut sekali. Lihat kaisar yang ini. Wang Fei. Kaisar sakit. Hamba sakit sekali. Kaisar. Sakit itu benar. Ibu dan anak ini benar-benar tidak tahu aturan. Ibu Suri marah sekali. Ibu Suri, jangan marah. Ini karena Kaisar kurang mendidik. Kaisar sudah seperti anak haram 9 tahun. Mengaku salah. Hari ini di ruang belajar. Apa yang kalian lakukan pada putra mahkota dan Wanda? Kaisar, itu hanyalah pertengkaran kecil antar anak-anak. Hanya pelayan istana yang tidak tahu apa-apa. Sampai harus mengganggu Kaisar dengan masalah ini. Ayahanda. Putri ketujuh tidak menghormati yang lebih tua dan mengabaikan hamba. Hamba hanya memberinya sedikit hukuman. Pertengkaran kecil. Menjadikan cucu ketujuhku seperti anjing tunggangan. Kau bilang itu pertengkaran kecil. Bukan begitu, Kaisar. Ibu Suri, kalian hanya peduli pada putra mahkota, tidak peduli pada Yao. Kaisar, lihat wajah tampan Yao. Sangat mirip dengan Anda. Jika sampai rusak, meninggalkan bekas luka, bagaimana jadinya? Ayahanda, Yao. Kaisar, jangan salahkan Yao lagi. Dia masih muda dan lemah. Cukup kau tegur dia beberapa patah kata saja. Hukuman seperti ini, hukuman seberat ini menimpanya, menyakiti tubuhnya. Putri ketujuh dipukuli hingga luka di sekujur tubuh. Tubuhnya penuh luka dan napasnya lemah. Kenapa saat itu dia tidak khawatir putri ketujuh terluka? Napasnya lemah. Ibu. Yao sama sekali tidak melakukannya. Baginda. Yao tidak melakukannya. Diam. Gui Fei. Berdoalah agar putri ketujuh baik-baik saja. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Yao menyiksa adik kandungnya. Dosanya tak termaafkan. 30 kali hukuman tongkat. Baginda, jangan. Baginda, Baginda. 30 kali hukuman tongkat hari ini. Sebagai peringatan bagi yang lain. Jika kau mengulanginya, aku tidak akan mengampunimu. Jangan. Ampunilah hamba, Ibu Suri. Ampun, ampun. Kaisar yang bijak. Akhirnya tidak buta. Sudah larut. Anda datang sendiri. Apakah Ibu Suri punya perintah? Feng Zhaoyi, hamba datang membawa titah Ibu Suri. Masih belum berlutut? Feng Zhaoyi, sebagai ibu kandung putri ketujuh, kau melahirkan tapi tidak merawatnya, malah menyiksa, menghina, dan memukulinya. Hampir membunuh sang putri. Diberikan hukuman 60 kali tamparan. Sebagai peringatan. Feng Zhaoyi, berlututlah dengan benar. Dokter Liu, cucuku sudah koma selama 3 hari. Kenapa belum sadar juga? Meskipun putri ketujuh belum sadar, namun denyut nadi dan napasnya sudah stabil. Mengenai kapan dia akan sadar, itu tergantung pada keinginan putri ketujuh sendiri. Huya. Terima kasih, Ibu Suri. Meskipun Anda masih muda, Anda adalah majikan paling dermawan yang pernah hamba temui. Mulai sekarang, nyawa hamba adalah milik Anda. Kembalilah. Hamba menghadap Gui Fei Niang-Niang. Dokter Liu,
Berapa banyak suap yang kau terima dari istana Qini? Berani membantu Ibu Suri menjebak Yaoku. Hamba mohon maaf atas kebodohan hamba. Hamba tidak mengerti apa yang Gui Fei Niang katakan. Dokter Liu, kau juga orang lama di istana. Aku percaya kau orang yang cerdas. Bukan? Yao, mungkinkah aku tahu? Kau juga sudah tua. Pasti ingin segera pensiun dan pulang kampung. Kan emas dan perhiasan ini cukup untuk hidupmu sampai tua. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kau pasti mengerti. Baik, Gui Fei Niang. Siapa yang melakukannya? Ibu Suri. Bukan gadis kecil itu. Benar-benar suka mencampuri urusan orang. Jadi begitu. Luka di tubuh putri ketujuh. Semuanya karena kau. Feng Zhaoyi, Gui Fei Niang. Gadis kecil itu menindas putri kedua. Setelah hamba tahu, hamba pun menghukumnya. Jadi kau yang memukulnya. Gui Fei Niang. Hamba hanya takut putri ketujuh menabrak putri kedua. Angin bisa. Kau harus mendahulukan putrimu sendiri. Tapi kau tidak seharusnya mencelakai Yaoku. Gui Fei Niang. Hamba akan menyerahkan gadis kecil itu kepada Anda. Terserah Anda ingin membunuhnya atau bagaimana. Mohon kasihanilah hamba. Tapi meskipun begitu, pergilah melapor pada Kaisar. Katakan bahwa putri ketujuh terluka. Semuanya adalah kesalahan Feng Zhaoyi. Aku akan mengampunimu. Maka aku akan mengampunimu. Hamba sudah dibenci oleh Ibu Suri. Jika gegabah pergi ke sana, hamba benar-benar tidak berani. Baiklah. Jika begitu, Feng Zhaoyi, bawa dia pergi dan hukum dia. 30 kali hukuman tongkat. Niang. Ampun. Niang. Jika terus dipukul, hamba tidak akan kuat. Hamba takut dia tidak akan bertahan. Niang. Mohon ampun. Niang. Ampun. Tapi Dokter Liu bertanya, keselamatan Yaoku lebih berharga dari harta ini. Tidak disangka, Feng Zhaoyi biasanya terlihat lembut. Siapa sangka hatinya begitu kejam. Tega menyiksa darah dagingnya sendiri. Permaisuri, kau harus ingat. Jangan menilai orang hanya dari penampilannya. Hal yang paling pandai menyamar di dunia ini adalah hati manusia. Tidak disangka Ibu Suri yang muda ini begitu bijak. Ini adalah prinsip yang paling bijak. Nasihat Ibu Suri akan hamba ingat. Kudengar Ibu Suri ingin putri ketujuh tinggal di istana Qini. Waner memiliki sifat yang murni. Aku memerintahkan Huir untuk merapikan aula samping. Anzi, selama aku ada di sini, siapa yang berani menindas keturunan kekaisaran? Ibu Suri sangat baik hati. Putri ketujuh pasti tahu, pasti akan merasa terhibur. Apa yang sedang dibicarakan Ibu Suri dan Permaisuri? Hamba menghadap Kaisar. Permaisuri, tidak perlu sungkan. Perasaan seorang wanita memang lembut. Kaisar harus lebih perhatian pada Ibu Suri. Waner masih belum sadar. Huir menyiapkan bubur, tapi dia belum sadar. Terima kasih atas perhatian Ibu Suri. Baginda, Ibu Suri, tolong hamba. Hamba bahkan tidak berani memimpikannya. Bisa melihat perhiasan sebanyak ini. Perhiasan ini tidak jelas asal-usulnya. Ibu Suri, tenanglah dulu. Menjadi Ibu Suri benar-benar memiliki kekayaan yang tak terhingga. Nanti setelah asal-usul perhiasan ini jelas, berikan padaku. Ada apa? Jawab, Kaisar. Emas dan perhiasan ini semuanya diberikan oleh 11 Gui Fei. Meminta hamba mengatakan di depan Kaisar bahwa luka di tubuh putri ketujuh bukan karena putri kedua. Kaisar, hamba orang yang jujur.
tidak pernah melakukan hal yang melanggar hati nurani. Meskipun 11 Guifei memberi hamba lebih banyak emas, hamba tidak bisa menyetujuinya. Ibu Suri, apakah Anda setuju? Dia tidak berbohong. Dr. Liu adalah pejabat yang jujur dan tidak takut pada kekuasaan. Huya, ambil perhiasannya dan tunjukkan padaku. Terlalu jauh. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Dekatkan agar aku bisa melihat berapa banyak. Kaisar. Menurutku, alasan putri kedua menjadi seperti ini. 11 Guifei memikul tanggung jawab utama. Aku mengerti. Kembali ke istana Weiyang. Ibu Suri, permaisuri harus membelah hamba. 11 Guifei memberi hamba begitu banyak perhiasan. Baru saja keluar, dia langsung mengkhianatinya. Takut dia akan membalas dendam nanti. Tenanglah. Sekarang siapa di istana yang tidak tahu Dr. Liu jujur dan adil? Guifei tidak sebodoh itu. Tidak akan menggali kuburannya sendiri saat ini. Hamba bisa bekerja untuk Ibu Suri. Itu adalah keberuntungan yang dikumpulkan dari kehidupan sebelumnya. Sudahlah. Kembalilah. Hamba pamit. Ibu Suri, hamba juga pamit. Ibu Suri, bagaimana kalau hamba mengantarkan bubur ini untuk putri ketujuh? Ibu Suri, Anda makanlah dulu. Makanan cair ini tidak ada nutrisinya. Jika putri ketujuh tidak segera sadar, takutnya dia tidak akan bertahan. Putri ketujuh sangat malang. Aku tahu. Ibu Suri, Song Jiaoyi ingin bertemu. Hamba menghadap Ibu Suri. Ibu Suri ini terlihat cukup lucu. Kenapa aku tidak bisa mendengar suara hatinya? Kehidupan sebelumnya masuk istana selama setahun. Langsung dijebak orang. Hidup kembali sekali lagi. Aku harus mencari pelindung yang baik untuk diriku sendiri. Istana sangat ramai. Baru saja datang seorang wanita penjelajah waktu. Sekarang datang lagi Ibu Suri yang terakhir kembali. Hamba mendengar putri ketujuh dalam kondisi kritis. Hamba belajar ilmu kedokteran sejak kecil. Jika Ibu Suri percaya, mohon izinkan hamba mengobati putri ketujuh. Orang yang terakhir kembali atau penjelajah waktu sering tinggal. Xin Jiaoyi ini jelas tidak bisa diandalkan. Hanya sibuk mengganggu putraku yang tidak berguna. Song Jiaoyi, jika kau bisa menyelamatkan cucu ketujuhku, maka aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Selama aku mampu, hamba pasti akan berusaha sekuat tenaga, tidak akan mengecewakan harapan Ibu Suri. Ibu Suri, hamba perlu menjahit luka putri ketujuh. Mungkin akan berdarah. Mohon Ibu Suri untuk menyingkir sebentar. Memang benar dokter biasanya meminta keluarga untuk menghindar. Baik. Ayahanda, Kaisar, tolong selamatkan aku. Kaisar pergi ke Istana Kuning hari ini. Kaisar. Niang, tadi Kasim kecil lapor. Kaisar akan makan malam di Istana Kuning malam ini. Pasti karena merindukan Anda dan putra mahkota. Hamba sudah tahu Kaisar paling menyayangi Niang. Aku mengerti. Segera siapkan hidangan kesukaan Kaisar. Jangan sampai terlambat. Baik. Niang.
Selir, malam ini kau benar-benar memukauku. Malam ini angin kencang. Selir, mari masuk ke dalam. Kaisar belum datang. Niang-niang. Apakah dia menginap di istana lain? Niang-niang. Apakah Xinzhouyi? Benar. Niang-niang. Kau istirahatlah dulu. Malam ini tidak perlu melayani di Istana Kuning. Baik. Niang-niang. Pergilah. Oh, benar. Malam ini jangan beritahu Ibu Suri. Niang-niang. Semuanya sudah berubah. Ibu Suri, hamba sudah selesai menjahit luka putri ketujuh. Jika tidak ada halangan, malam ini dia akan sadar. Benarkah? Ibu Suri, Song Zhouyi benar-benar berhasil. Huya, cepat antar Song Zhouyi kembali untuk istirahat. Aku lihat dia sangat lelah. Baik, Ibu Suri. Hamba pamit istirahat dulu. Ibu Suri, Feng Zhouyi ingin bertemu. Untuk apa dia datang? Biarkan dia masuk. Pelan-pelan. Sudah kubilang pelan-pelan. Kalian ingin menyakitiku sampai mati. Kau juga tahu sakit. Ibu Suri, selamatkan hamba. Kali ini hamba benar-benar telah menyinggung 11 Gui Fei. Hamba tahu hamba melakukan banyak kesalahan. Juga bersalah pada Wane. Wane? Apakah dia sudah mati? Kau berharap dia mati? Atau berharap dia hidup? Feng Zhouyi, aku bertanya padamu. Jawab dengan jujur. Apakah Waner putri kandungmu? Ibu Suri, apa maksud Anda? Jika dia bukan putriku, lalu putri siapa? Apa yang kau lakukan? Kau sendiri yang tahu. Dia menemukannya. Tidak mungkin. Dia hanya anak berusia 9 tahun. Kau juga merasa aku mudah ditipu. Hamba tidak berani. Kau tidak berani. Aku lihat kau sangat berani. Ibu Suri, mohon jangan. Majikan hamba orangnya sangat polos. Baik, karena kau begitu berani. Bahkan menyiksa sang putri. Jiang Chuan, buang dia keluar. Ibu Suri, Ibu Suri. Dengarkan hamba, apa yang ingin kau katakan? Aku sudah tahu. Seret keluar. Ibu Suri, Ibu Suri. Ampun. Ibu Suri. Ampun, ampun. Hei. Hamba menghadap Ibu Suri. Aduh. Putri ketujuh juga ada di sini. Di mana Huya? Pelayan tidak melayani, malah membiarkan majikan melayani sendiri. Mana ada aturan seperti itu? Apalagi anak yang tidak diinginkan seperti putri ketujuh. Ibu Suri, untuk apa melakukan ini? Siapa bilang dia tidak diinginkan? Aku menginginkannya. Jika kau berani menyentuh putri ketujuh lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Dan kau, malam-malam tidak istirahat di istanamu sendiri. Lari ke sini untuk apa? Hamba sengaja membuatkan beberapa hidangan kampung untuk Ibu Suri. Sebagai tanda bakti, aku dengar putri ketujuh sudah koma selama 3 hari. Belum makan apapun. Sebelum menyeberang aku adalah seorang koki. Obat apa dan bahan makanan apa yang tidak boleh dicampur, aku paling tahu. Tidak mati pun akan membuatmu merasa sangat tersiksa. Benar saja, tidak ada niat baik.
Kau tidak tahu, Ibu Suri tidak boleh makan terlalu banyak di malam hari. Kau datang tengah malam membawa begitu banyak. Apa niatmu? Kaisar. Shinjoyi tahu Ibu Suri tidak boleh makan banyak di malam hari, tapi sengaja membawakan begitu banyak makanan melihat Ibu Suri memakan semuanya. Niatnya benar-benar jahat. Bukankah sudah kukatakan, Ibu Suri masih muda. Ibu Suri tidak menyukaimu. Tetaplah di istana Fuhua dengan tenang. Untuk apa kau keluar? Kaisar, hamba hanya ingin menunjukkan bakti hamba. Dan ini juga bukan kesengajaan. Bukankah Permaisuri sudah menghukum hamba tadi? Aku. Apakah luka ini karena dipukul Permaisuri? Kau. Aduh. Kelinci Ibu Suri. Ibu Suri, ada apa? Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Aduh. Aduh. Ibu Suri masih muda. Tubuhnya belum berkembang. Tidak boleh makan banyak di malam hari. Aduh, makanan pedas ini. Orang dewasa pun sulit menanggungnya. Aduh, aduh. Kau wanita beracun. Bawa dia keluar. Beri dia 30 kali hukuman tongkat, Kaisar. Jika menyelamatkan anak ini, apakah hubungan kita tidak lagi dipedulikan? Sekarang kau lihat. Belakangan ini aku terlalu memanjakanmu. Aku katakan sekali lagi. Dia bukan anak kecil. Dia adalah Ibu Suriku. Bawa dia. Seret Shinjoyi keluar. Aku tidak ingin melihatnya lagi selamanya, Kaisar. Waner sudah sadar. Waner sudah lama sadar. Hanya saja Kaisar tidak pernah memperhatikannya. Belakangan ini, berkat perawatan Ibu Suri yang telaten, baru bisa seperti hari ini. Cepat berterima kasih pada Ibu Suri. Terima kasih atas kebaikan Ibu Suri. Terima kasih atas perhatian ayahanda. Mulai sekarang kau tinggal bersamaku. Aku akan melindungimu sampai dewasa. Aku ingin melihat siapa yang berani menindasmu. Begitu juga baik. Mulai sekarang kau tinggal di istana Chining. Temani Ibu Suri tumbuh bersama. Dengan begitu, kalian bisa bermain bersama. Baik. Ibu Suri, hamba masih merasa lelah. Ingin istirahat dulu. Hamba pamit. Kesehatan Permaisuri belum pulih sepenuhnya. Cepat kembali istirahat. Aku di sini tidak apa-apa. Permaisuri, kebetulan malam ini aku tidak ada urusan. Aku akan menemani Permaisuri ke Istana Kuning. Setelah masuk istana, segalanya berubah. Sejak saat itu, kita menjadi orang asing. Kaisar masih memikirkan penyakit lamamu. Kaisar. Aduh. Tidak menyangka Kaisar begitu kejam padamu. Dulu kau Shinjoyi begitu disayang. Sekarang kenapa tega memukulmu? Adik benar-benar merasa tidak adil untuk kakak. Kakak biasanya melayani Kaisar dengan sepenuh hati. Kenapa berakhir seperti ini? Bukan karena itu. Kakak masih belum mengerti. Keluarga kekaisaran selalu mengutamakan keturunan. Jika kakak memiliki anak, situasinya akan sangat berbeda, bukan? Benar juga. Kalau begitu, aku akan membuat Kaisar menyesali perbuatannya padaku seumur hidup. Niang-Niang. Menghadap Niang-Niang. Ada urusan apa Niang-Niang memanggil hamba tengah malam? Dokter Liu.
11 Gui Fei. Ibu Suri, Ibu Suri, ada orang yang menyuap hamba lagi. Hamba datang untuk memberikan harta pada Anda. Ibu Suri, lihatlah. Terutama harta yang satu ini. Hamba hidup bertahun-tahun. Jangan katakan belum pernah melihatnya. Mendengar pun belum pernah. Ibu Suri, jangan berkedip. Hamba akan menunjukkan keajaiban. Hei. Kenapa begini? Tadi di istana Fuhua, Xin Jiaoyi jelas mengajarkannya pada hamba. Center. Ibu Suri, apakah Anda tidak tertarik dengan harta karun ini? Bagaimana memberitahu mereka? Benda ini di zaman modern harganya 99 dan gratis ongkir. Dr. Liu, jangan menyalahkan diri sendiri. Barang yang kau berikan aku terima. Hanya saja karena ini pemberian Xin Jiaoyi. Kau ambil saja kembali. Terima kasih Ibu Suri. Hamba tidak pantas. Xin Jiaoyi memberi hamba harta karun ini. Ingin hamba membantunya menipu. Kaisar mengatakan dia hamil lalu keguguran. Hamba untuk menghindari Xin Jiaoyi. Tidak setuju juga tidak menolak. Hanya bilang akan mempertimbangkannya sehari. Dr. Liu, setelah kau mencapai usiaku, kau akan tahu bahwa kejujuran adalah yang utama. Hamba mengerti. Hamba akan melapor pada Kaisar tentang kepalsuan kehamilan Xin Jiaoyi. Karena ini pemberian Xin Jiaoyi. Ambil saja kembali. Terima kasih Ibu Suri. Masalah Wannya, kau dengarkan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Pergilah ke istana Fuhua. Lihat kondisi Xin Jiaoyi. Baik. Kaisar, akhirnya melihat Anda. Hamba sudah memikirkannya matang-matang. Harus melaporkan masalah ini pada Anda. Katakan saja. Xin Jiaoyi, hamba berbohong di depan Anda bahwa dia hamil 2 bulan. Lalu keguguran karena hukuman Anda. Xin Jiaoyi menyuap hamba, memberi banyak keuntungan. Juga berjanji, apa yang dia janjikan padamu? Berjanji, jika suatu hari dia menjadi permaisuri, akan memberi hamba kekayaan yang tak terhingga. Wanita jahat ini. Aku baru saja merasa kasihan padanya. Tidak menyangka dia begitu nekat. Niang-niang. Hamba melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kaisar sedang menuju ke sini. Nanti saat Kaisar masuk, kau harus bersikap dengan baik. Ingat, semakin menyedihkan tangisanmu, semakin baik. Pastikan Kaisar merasa kasihan padaku. Baik, Nyonya. Hamba tahu bagaimana harus bersikap. Tenang saja, Nyonya. Lepaskan aku, anakku yang malang. Ini satu-satunya darah dagingku. Lepaskan aku, kasihan sekali. Dia bahkan belum lahir, belum sempat melihat dunia yang indah ini. Malah mati dengan tidak bersalah. Lepaskan aku. Biarkan aku menyusulnya saja. Nyonya, jangan lakukan itu. Anda sedang mengandung anak. Kesehatan Anda yang utama. Sekarang Kaisar pun mengabaikanku. Anak ini lahir pun tak akan ada yang menyayangi. Lebih baik tidak ada. Jaga kesehatan Anda, Nyonya. Hamba pantas mati. Hamba tidak melihat Kaisar datang. Sudah cukup aktingmu. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Kaisar, anak di kandunganku ini darah dagingmu sendiri. Ini adalah buah cinta kita. Kau pernah berjanji. Kau ingin aku melahirkan anak untukmu. Entah itu pangeran atau putri. Kau akan menyayanginya seperti permata. Kau menghamiliku. Jika kau tidak percaya, panggil Dr. Liu untuk memeriksa nadiku. Guen. Panggil Dr. Zheng. Mengapa Kaisar tidak memanggil Dr. Liu? Dokter di rumah sakit istana semuanya ahli. Siapapun yang memeriksa tidak masalah. Kau hanya perlu diperiksa nadinya. Mengapa harus memilih-milih? Kaisar, Anda tidak percaya padaku. Kau berulang kali menguji kesabaranku.
Aku sangat kecewa padamu. Guen, sampaikan titahku. Cabut gelar Xin Jiaoyi dan Song Jiaoyi. Masukkan ke istana dingin. Aku tidak ingin melihatnya lagi selamanya. Baik, Kaisar. Kaisar. Dasar pria brengsek. Kau akan menyesalinya. Xin Jiaoyi ini benar-benar mencari masalah. Entah dari mana keberaniannya. Berani-beraninya menandingi Ibu Suri. Kau juga berani merebut kaisar dariku. Aku ini seorang penjelajah waktu. Jauh lebih hebat dari kalian semua. Memangnya kau pantas? Song Jiaoyi, Ibu Suri memanggilmu makan siang. Xin Jiaoyi, di kehidupan lalu kau membunuhku. Mana mungkin aku membiarkanmu masuk istana dingin saja. Apakah makanannya tidak sesuai selera Ibu Suri? Salam untuk Ibu Suri. Salam untuk Kaisar. Siapa namamu dan dari istana mana? Sia. Padahal sudah berusaha menghindari kaisar brengsek ini. Kenapa malah bertemu dengannya lagi? Habislah aku. Menjawab kaisar, hamba Song Jiaoyi dari istana King Hua. Jeti kau putri dari keluarga Yuan. Duduklah. Terima kasih. Kaisar, aku dengar jika bukan karenamu, nyawa putri ketujuh mungkin tidak tertolong. Karena kau telah menyelamatkan darah daging kerajaan. Itu adalah jasa besar. Katakanlah, apa hadiah yang kau inginkan? Pasti kau hanya menginginkan kasih sayangku. Hamba ingin tetap berada di sisi Ibu Suri. Melayani Ibu Suri. Jika kau ingin tinggal di sisi Ibu Suri, tanyakan dulu pada Ibu Suri. Tolonglah, Ibu Suri, mohon terima hamba. Ibu Suri, selama Anda mau menerimaku. Mulai sekarang, Ibu Suri, Anda adalah ibu kandungku. Berbakti, sungguh berbakti. Karena kau ingin tinggal di sisi ibu, maka tinggallah. Ha! Song Jiaoyi, Ibu Suri mau menerimamu adalah kehormatan. Mulai sekarang, kau harus melayani Ibu Suri dengan baik. Baik, Kaisar, aku masih banyak urusan kenegaraan. Ibu Suri, silakan lanjutkan makan. Aku pergi dulu. Pergilah. Ibu Suri, hamba ingin mengunjungi Xin Jiaoyi di istana. Kebetulan aku sudah kenyang. Pergilah. Tidak perlu melayaniku. Baik. Ibu Suri. Ibu Suri. Gawat. Permaisuri pingsan. Apa? Kaisar. Pelayan Istana Kuning mengirim pesan. Permaisuri pingsan. Dia pingsan di saat yang tepat. Wanita ini semakin banyak akalnya. Kalau pingsan, panggil dokter. Aku bukan dokter. Bukan begitu, Kaisar. Ibu Suri meminta Anda ke sana. Sudahlah, aku mengerti. Tunggu di luar, aku. Baik. Kaisar, apakah Anda tidak ingin menjenguk permaisuri? Hanya pingsan saja. Itu hanya trik yang biasa dilakukan selir. Hamba tidak melihat apa-apa. Song Jiaoyi juga tidak pernah ke sini. 1 jam lagi, hamba akan kembali. Heh. Xin Jiaoyi, apakah kau mengenalku? Siapa kau? Aku tidak mengenalmu.
Kau memang tidak mengenalku. Dongger, itu nyonya. Xingjiaoyi, makanlah pelan-pelan. Tidak ada yang merebut darimu. Song Jiaoyi, kan? Kau lupa, tenang saja. Mulai sekarang, selama aku makan daging, kau pasti dapat kuat. Sayangnya kau tidak punya kesempatan lagi, karena ini adalah makanan terakhirmu, Song Jiaoyi. Racun ini begitu masuk ke tubuh, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau ingin mencelakaiku? Kau merasa paling suci. Merasa berasal dari dunia lain. Tidak memandang orang di sini. Padahal Tuhan memberiku kesempatan hidup kedua. Di kehidupan lalu kau membunuhku. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Hamba memberi hormat pada Ibu Suri. Salam untuk Ibu Suri. Sebelum aku menerima kabar, Istana Kuning sudah mengirim orang ke Kaisar. Seharusnya Kaisar datang lebih cepat dariku. Kenapa kau baru sampai sekarang? Anak tidak berguna. Selalu tidak bisa jauh dari wanita. Apa akan mati kalau sehari tidak menyentuh wanita? Nanti aku akan menghukummu. Kaisar. Ibu Suri, jika penyakit biasa, hamba bisa langsung tahu penyebabnya. Tapi nadi permaisuri sangat kacau. Ini bukan nadi orang biasa. Mungkin permaisuri lelah mengurus istana. Kalau begitu, biarkan permaisuri beristirahat. 11 Guifei. Karena permaisuri sedang sakit, istana tidak boleh tidak ada yang mengurus. Kau saja yang mengurusnya. Kaisar, itu tidak sesuai aturan. Lagi pula, hamba tidak mengerti apa-apa. Kau lebih cerdas dari permaisuri. Aku percaya selama permaisuri sakit, kau pasti bisa mengurus istana dengan baik. Kau semakin tidak menghormatiku. Haimpe, brengsek, Kaisar, aku ini ibumu. Jangan asal memeluk dan menyentuh kepala. Aku ini orang tuamu. Permaisuri tidak bisa mengaturmu. Bagaimana denganku? Sudah berapa banyak urusan istana yang kuurus? Benar, Kaisar, hamba rasa Ibu Suri benar. Permaisuri hanya sedang sakit. Bukan berarti tidak bisa bangun lagi. Sebagai suaminya, tidak peduli padanya saja sudah keterlaluan. Malah ingin mengambil haknya secepat mungkin. Apa kau ingin membuatku mati marah, Ibu? Silakan duduk. HMP, Ibu benar. Ini salah anakmu. Aku berjanji padamu. Mulai sekarang tidak akan mengulanginya. Wajah ini benar-benar penyebab masalah, Kaisar. Permaisuri adalah wanita yang baik. Setidaknya di hatimu. Permaisuri selalu yang terpenting, bukan? Sudahlah, Kaisar, pergilah bekerja. Permaisuri biar aku yang jaga. Tunggu sampai permaisuri sadar. Baru aku akan pergi. Ibu Suri, biar aku saja yang menjaga permaisuri. Baiklah. Kenapa mulutku cepat sekali? Ibu Suri, hamba ikut dengan Anda. Salam untuk Ibu Suri. Hamba baru saja mengganti obat putri ke-7. Ibu Suri, Kaisar tidak sengaja. Hamba juga sudah menasihati Kaisar. Tapi Kaisar, dia bukan orang yang tidak masuk akal.
Bangunlah. Ibu Suri. Hamba ingin melayani Kaisar. Hamba tidak berniat berebut kasih sayang. Bisa berada di posisi sekarang. Hamba sudah sangat beruntung. Hamba hanya ingin hidup tenang di istana. Lagi pula, Kaisar dia. Kaisar sangat bertenaga. Hamba sedikit tidak kuat. Song Joy, apakah kau baru masuk istana? Belum mendapatkan kasih sayang Kaisar. Aku bisa membantumu mendapatkan Kaisar. 11 Guifei, aku merasa tidak punya dendam padamu. Hari ini juga baru pertama kali bertemu. Kau tidak perlu menargetkanku. Benda panas ini malah ingin dilemparkan padaku. Anakku yang Kaisar mata keranjang ini, istri-istrinya hampir kabur semua. Ibu Suri, hamba akan melihat putri ketujuh lagi. Kau juga pergilah. Aku sudah lelah hari ini. Baik, Ibu Suri. Anda harus membantu hamba. Satu persatu. Tidak ada yang membuatku tenang. Ibu Suri, permaisuri biasanya terlihat sehat. Kenapa tiba-tiba pingsan? Huya, ini penyakit hati. Besok carikan kucing untuk diberikan pada permaisuri. Baik, Ibu Suri. Ibu Suri, Qi Jieu datang. Qi Jieu adalah selir yang baru diangkat Kaisar. Karena sudah datang, biarkan dia masuk. Hamba memberi hormat pada Ibu Suri. Bangunlah. Baik, Ibu Suri. Ibu Suri lucu sekali. Hatiku hampir meleleh. Ingin sekali memeluk dan menciumnya. Aku bisa mendengar isi hatinya. Tidak, dia sistem yang buruk. Padahal harus menaklukkan Ibu Suri, malah menampilkanku sebagai target penaklukan Kaisar. Beberapa hari ini benar-benar sia-sia dikerjai Kaisar. Ternyata seorang penakluk wanita. Qi Jieu, sudah malam? Untuk apa kau kesini? Sistem, cepat tukar permen. Aku tukar dengan semua poin milikku. Ibu Suri lucu sekali. Saat makan permen pipinya menggembung, ingin sekali mencubitnya. Permen Ibu Suri. Berbagai rasa, cepat cicipi. Enak sekali. Hehe, lihatlah. Qi Jieu, bagaimana bisa menyembunyikan banyak barang? Datar sekali. Bahkan dadanya tidak terlihat. Bagaimana bisa membawa banyak permen? 99%. Kemarilah, Ibu Suri. Qi Jieu. Dari Jieu tingkat 5 naik ke Jiaoyi tingkat 3. Ibu Suri tidak bisa lepas dari benda aneh ini. Ibu masih kecil, Qi Jieu. Ini sengaja membuat Ibu Suri lalai. Tidak tahu siapa target penaklukan berikutnya. Bisakah bertemu Ibu Suri yang lucu lagi? Qi Jiaoyi, apa kau tidak melihatku? Sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu memanjakanmu. Sampai aku datang, kau tidak memberi hormat.
Dasar kaisar brengsek. Kalau bukan karena sistem error membuatku salah target penaklukan, aku akan menyukaimu. Pria brengsek yang sombong seperti boneka ini. Apa kau sudah selesai muntah? Saat aku sakit beberapa waktu lalu, kau melayaniku dengan telaten, menjagaku tanpa henti. Hari ini kau malah berani menjijikanku. Lepaskan aku. Aku tidak ingin marah. Ibu Suri, cepat bawa aku pergi. Hebat sekali. Menang, kakak Barbie. Aku mencintaimu. Kijaoi, akhirnya menang. Selamat, tingkat kesukaan Ibu Suri naik ke 100. Tingkat kesukaan Ibu Suri sekarang ke 199. Host melampaui target tugas. Host sedang keluar dari tubuh, tidak tahu diri. Mati ya? Kijaoi, kenapa tiba-tiba menyelesaikan tugas? GHM ini kehabisan baterai. Ibu Suri khawatir Kaisar sudah meninggal. Kaisar sudah sakit selama 3 hari. Apakah ketakutan oleh sesuatu yang tidak bersih? Ngomong-ngomong, ini salahku. Ayo, ikut aku menjenguk Kaisar. Baik, Ibu Suri. Permaisuri, sekarang di matamu, kucing ini lebih penting dariku. Sekarang di hatimu, aku tidak lebih penting dari kucing. Apa yang Kaisar katakan? Kaisar adalah putra langit, penguasa negara. Di mata siapapun, adalah sosok yang agung seperti gunung. Mana mungkin tidak penting? Yo, aku datang di saat yang tepat. Kalian berdua bertengkar lagi. Ibu Suri, Anda datang. Ibu Suri, bukankah sudah kukatakan, tunggu aku sembuh, baru akan mengunjungimu. Anak yang malang, sepertinya ketakutan sekali. Sebagai ibumu, anakku sakit selama 3 hari. Hatiku sakit sekali. Kalau tidak menjengukmu, bagaimana aku bisa tenang? HMP, Kaisar, masalah Kijaoi. Aku sudah mendengarnya. Katakan, sudah berapa kali hal seperti ini terjadi? Bukannya aku menyalahkanmu. Sebagai Kaisar, setidaknya jaga namamu. Ibu benar. Kaisar, kesehatan Anda baru pulih. Pelan-pelan, gawat. Ibu Suri, Putri Ji dalam masalah. Masalah apa? Ibu Suri, hamba tadi pergi ke pavilion memberi obat. Ternyata dia tidak ada di sana. Jangan-jangan dia pergi ke istana Ankang mencari Feng Jiaoyi. Cepat pergi ke istana Ankang. Baik, Ibu Suri. Aku sudah sembuh. Anda terburu-buru ingin kemana? Karena kau sudah sembuh. Mainlah sendiri sebentar. Aku ada urusan. Cepat pergi. Baik. Ikuti dan lihat. Jangan salahkan ibu kejam. Salahkan saja dirimu. Kalian datang di waktu yang salah. Bukan sengaja melihatnya. Masih memikirkanmu yang dipukul papan. Padahal biasanya paling takut sakit. Ingin diam-diam melihat ibuku. Ibu, kami benar-benar tidak sengaja. Anak kecil tidak bisa menyembunyikan rahasia. Coba kalau tersebar. Aku memberi Kaisar topi hijau. Berapa kepala yang harus kuberikan? Lagi pula hanya 2 gadis kecil. Cepat bunuh mereka. Ibu, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Jangan pukul aku, Ibu.
Jangan buang aku. Di sini tidak ada apa-apa. Di sini hanya ada ibu. Kalian datang untuk mati? Jangan salahkan ibu kejam. Salahkan. Salahkan kalian salah lahir. Ayo. Wannya. Kesini, nak. Kesini, cepat. Cepat buka mulutmu. Cepat buka mulutmu. Buka mulut, cepat minum. Dasar anjing. Feng Jiaoyi, sepertinya hukuman kemarin. Kau masih belum ingat. Ibu Suri. Ampun, Ibu Suri. Itu Feng Jiaoyi. Dia ingin membunuh putri ketujuh. Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya pelayan di istana Ankang. Aku hanya mendengar perintahnya. Semua karena pelayan ini. Bukan aku yang ingin membunuh putri ketujuh. Bagaimana mungkin aku membunuh putri kandungku sendiri? Jing Chuan. Seret mereka dan pukul sampai mati. Dan pelayan yang tidak tahu benar salah itu juga. Ibu Suri. Ampun, Wane, bantu ibu. Tolong, cepatlah. Dasar tidak berguna. Cepat bantu ibu. Apa salah Wane? Kenapa ibu tidak menyukaiku? Membenciku? Ingin membunuhku? Jangan bicara lagi. Cepat minta ampun pada ibu. Ibu yang salah. Ibu minta maaf. Ya, nyawa Waner adalah pemberian ibu. Karena ibu menginginkannya, maka Waner kembalikan pada ibu. Waner. Selesai. Cepat panggil dokter. Nenek, maafkan aku. Aku pikir nenek sangat baik pada Waner. Kalau tidak, aku tidak mau mati. Waner. Ibu salah. Ibu minta maaf padamu. Katakan padaku apa yang terjadi di sini. Baginda, Feng Jiaoyi berselingkuh. Putri ketujuh melihatnya, lalu dia ingin membunuhnya. Dasar wanita jalang. Seret keluar. Cincang dan beri makan ikan. HMP. Istana Ankang. Semua pelayan seret keluar. Wuhai. Wuhai. Permaisuri sudah istirahat sepagi ini. Kenapa tidak ada yang melapor? Kaisar, maafkan hamba. Hamba sudah melapor setelah makan malam. Permaisuri, kau sepertinya semakin tidak menghormatiku. Hamba memberi hormat pada Kaisar. Xia Minglong, kau tidak menyambut kedatanganku. Kaisar adalah putra langit, Raja Malam. Kemanapun Kaisar pergi, itu adalah tempat bebas. Hamba dan para selir sangat menghormati kedatangan Kaisar. Sangat kagum. Sangat senang. Kaisar. Besok permaisuri harus ke istana Qining. Semuanya keluar. Baik. Xia Minglong. Jangan pikir karena ada Ibu Suri yang mendukungmu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan lupa. Kau menjadi permaisuri karena aku yang mengangkatmu. Aku bisa mengangkatmu jadi permaisuri. Bisa juga mengangkat orang lain.
Jika Kaisar tidak puas dengan hamba, silakan cabut gelar permaisuri hamba sekarang juga. Soal Ibu Suri, hamba akan menjelaskannya sendiri. Hamba yang sukarela melepas gelar permaisuri. Katakan sekali lagi. Baginda, hari sudah larut. Tidak baik membiarkan para selir menunggu. Hamba merasa lelah dan ingin beristirahat. Silakan Baginda lakukan sesuka hati. Kau benar-benar keterlaluan. Baginda, apa yang Anda lakukan? Lepaskan hamba. Sikapmu yang seolah tidak menyambut kedatangan kami. Bukankah karena kami jarang mengunjungimu belakangan ini? Xia Minglong, jika kau menginginkannya, katakan saja langsung pada kami. Tidak perlu bersikap malu-malu seperti wanita biasa. Lepaskan hamba. Xia Minglong, kami sudah sangat mengenal tubuhmu. Lepaskan tanganmu. Apa kau sudah puas? Kau yang ramah. Sampai kapan Anda akan mempermalukan hamba? Di mata Anda, hamba bakal lebih rendah dari hewan peliharaan saat senang. Anda membentak saat tidak senang. Anda menendang. Bukan begitu. Kapan kami menganggapmu sebagai hewan peliharaan? Anda membuat hamba merasa jijik sekarang. Hamba benci berada di dekat Anda. Hamba bahkan benci segala hal yang berkaitan dengan Anda. Menjijikan bagi kami. Bagus. Kalau begitu, malam ini akan kami buat kau ingat rasa jijik yang kami berikan malam ini. Xia Minglong, jangan sampai nanti kau memohon pada kami karena menginginkannya. Ada yang tidak beres. Biasanya menantuku yang penurut sudah datang lebih awal. Mengapa hari ini belum datang juga? Kuya, cepat pergi ke Istana Kuning. Lihat apa yang sebenarnya terjadi. Baik, Yang Mulia. Ibu Suri, gawat. Ibu Suri, mohon segera lihat kondisi permaisuri. Permaisuri tiba-tiba memuntahkan darah. Apa? Kaisar ini benar-benar membuatku murka. Kuya, bantu aku ke ruang kerja Kaisar. Hari ini, aku harus memberi pelajaran pada Kaisar yang tidak tahu diri ini. Ambilkan juga penggaris kayu keluarga Bai. Ibu Suri. Mengapa Ibu Suri datang kemari? Mengapa tidak memberi kabar terlebih dahulu? Memangnya sekarang, jika aku ingin menemui Kaisar, harus melapor terlebih dahulu? Hamba tidak bermaksud begitu. Apakah kau tahu soal permaisuri yang memuntahkan darah? Katakan padaku, apa yang kau lakukan pada permaisuri kemarin? Ibu Suri, permaisuri adalah menantu yang paling Anda sayangi. Biasanya Anda yang paling memanjakan dan melindunginya. Dia juga permaisuri hamba. Apa yang bisa hamba lakukan padanya? Sudahlah. Ibu Suri, mohon redam amarah Anda. Hamba akan segera pergi ke Istana Kuning untuk melihatnya. HMP, jangan gunakan cara itu lagi untuk membujukku. Kuya, kalian semua mundurlah. Baik. Gu Shiwei, jangan melamun di sini. Ibu Suri akan menegur Kaisar. Mari kita tunggu di luar saja. Kaisar, berlututlah di hadapanku. Kaisar, apakah sekarang kau bahkan tidak mendengarkan kata-kata ibumu ini? Apakah kata-kataku tidak lagi berharga bagimu? Ulurkan tanganmu. Kaisar, sudah sejak lama aku katakan padamu, permaisuri adalah istri pertamamu. Dia telah menemanimu sejak awal. Jika kau tidak bisa memperlakukannya dengan baik, maka jangan pernah mengganggunya lagi. Dia akhirnya mendapatkan sedikit kebebasan darimu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Mengapa kau masih menyakitinya? Ibu,
Dia adalah permaisuri hamba, juga istri pertama hamba. Perhatiannya seharusnya tertuju pada hamba. Namun di hatinya, sama sekali tidak ada hamba. Lalu hamba ini siapa? Siapa kau? Saat dia sedang berhadang, apa yang kau lakukan? Permaisuri adalah wanita yang baik. Dia tidak pantas disakiti seperti ini olehmu. Hamba juga tidak mengerti mengapa perhatian yang menjengkelkan ini. Begitu dia menjauh dari hamba, hamba justru merasa tidak nyaman. Aku sedang bicara padamu. Jawab aku, ibu benar. Hamba yang salah. Hamba akan segera pergi ke Istana Kuning untuk meminta maaf. Aku tidak akan bicara padamu lagi. Aku akan pergi ke Istana Kuning untuk menjenguk menantuku. Hamba akan segera menyusul. Yang mulia. Bahkan jika Anda tidak memedulikan diri sendiri, Anda harus memikirkan putra mahkota dan Xiaobai. Ibu Suri begitu menyayangi Anda. Hari ini, dia bahkan pergi ke ruang kerja untuk menegur kaisar. Yang mulia. Masih banyak orang di sekitar Anda yang peduli. Anda tidak boleh menyiksa diri sendiri seperti ini. Menantuku, sungguh membuatku merasa kasihan. Aduh, menantuku, aku sudah pergi ke ruang kerja untuk menegur kaisar. Aku memukulnya puluhan kali dengan penggaris. Menantuku yang baik, jangan marah lagi. Ya. Kemarilah. Mengapa Baginda tidak mau melepaskan hamba? Padahal dia sudah memiliki begitu banyak selir. Menantuku, semuanya sudah berlalu. Aku sudah memperingatkan kaisar. Dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Nenek Suri, Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak setelah bertengkar dengan ayahanda? Kudengar hari ini Nenek Suri menegur ayahanda. Kapan ibumu dan ayahmu tidak bertengkar? Permaisuri, mengapa kau bicara sembarangan di depan anak-anak? Ayahanda, Ibu Suri. Yao sepertinya sudah tumbuh tinggi. Malam ini bulan terlihat indah. Apakah Permaisuri punya waktu? Kami ingin menemanimu melihat bulan. Hamba tidak ingin bersama Anda. Kaisar, kenapa kau dulu begitu genit? Sepertinya sekarang kau harus merasakan sulitnya mengejar istrimu. Memang benar, kami kurang bijaksana. Kesehatan Permaisuri sedang buruk. Wajar jika dia tidak ingin banyak bergerak. Cucuku yang baik, nenek baru saja melihat sesuatu yang indah di luar. Bagaimana kalau nenek ajak kau melihatnya? Tetapi, aku ingin menemani ibu. Aku pasti ingin melihatnya. Aku bersedia pergi melihatnya. Ibu Suri, pelan-pelan. Hari ini, Ibu Suri marah pada Baginda. Jika Baginda merasa tidak senang dan ingin menghukum hamba, apakah hamba harus meminta hukuman? Permaisuri, di dalam hatimu, apakah kami orang yang begitu kejam? Baginda, hamba sudah merelakannya. Apa yang kau relakan? Hamba mengerti. Baginda bukan hanya suami bagi hamba seorang. Baginda adalah penguasa negeri ini. Hamba tidak seharusnya berharap Baginda hanya mencintai hamba seorang. Lalu apa yang akan kau lakukan? Hamba akan mengembalikan Baginda pada dunia.
Hamba tidak ingin lagi mencemaskan Baginda. Segala hal di masa lalu adalah cerita kami. Namun sebagai kaisar, kami harus merawat setiap selir di istana. Mereka berkaitan erat dengan kekuasaan kami. Jika kami tidak memerhatikan mereka, kami tidak bisa mempertanggungjawabkannya pada para menteri. Kami mengerti. Kami yang lebih dulu bersalah padamu. Namun kami lupa bahwa kita pernah berjanji untuk saling setia selamanya. Sejak kau naik tahta, jarak di antara kita tidak bisa lagi dirapatkan. Ningrong, berikan kami satu kesempatan lagi. Mari kita mulai semuanya dari awal. Baginda, hari sudah larut. Ibu Suri dan Yao bermain di luar. Mereka bisa kedinginan. Aku tidak bertanya padamu. Kami sedang bertanya padamu. Jawab pertanyaan kami terlebih dahulu. Baginda, hamba tidak tahu bagaimana harus mencoba. Jika bukan karena Ibu Suri, hamba mungkin sudah lama tiada di istana ini.